Apa ini kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan kami tentang rancangan fungsionalitas. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Hafiz, Muhammad Taki Abiyu, Muhammad Pratama Tresna, Muhammad Ryan Hanifah, Safura Belangi, dan saya sendiri Sylvia Roza. Untuk latar belakangnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi meningkatkan kebutuhan terhadap penyedia jasa layanan kesehatan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan klinik gigi berpengaruh besar dalam pemilihan klinik gigi yang terdapat di daerah tertentu. Mengantri merupakan salah satu proses awal yang dialami pasien ketika memasuki klinik, sehingga hal-hal terkait antrian sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepuasan pasien. Nah, dari permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu sistem atau aplikasi yang dapat menginformasikan antrian secara real-time berbasis Android yang dapat diakses dari jarak jauh. Hal ini dapat membantu pengguna mengetahui estimasi waktu pelayanan periksa yang akan dilakukan di klinik yang dituju. Nah, kemudian metodologinya terbagi menjadi affinity diagram, visioning, use case, dan flowchart. Hal ini akan dijelaskan oleh Safura Belangi. Baik, di sini terdapat affinity diagram. Dapat kita ketahui bahwa metode metode ini, affinity diagram ini merupakan suatu alat atau metode brainstorming yang menggunakan diagram untuk mengorganisasikan sejumlah besar ide-ide ke dalam hubungan alamiah mereka. Kemudian, diagram afinitas ini juga dapat digunakan untuk mendorong ide-ide tersebut atau pemikiran-pemikiran tersebut sehingga menjadi lebih kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini terdapat 6 hasil wawancara dan hasil pengamatan, kemudian yang dibuat oleh masing-masing anggota per orangnya. Nah, di sini terdapat hasil dari wawancara yang dilakukan oleh Safura Belangi, yaitu nama pasien, umurnya 20 tahun, profesinya seorang mahasiswa semester 4, pengunjung dental, lumayan sering berkunjung, antrian membutuhkan waktu yang cukup lama, ketidakefisienan waktu, kemudian menunggu dipanggil untuk pemeriksaan, klinik buka di hari Senin sampai Jumat, ramai pada waktu sore dan malam hari, kemudian yang terakhir, sistem antrian online yang layak diterapkan pada klinik. Kemudian terdapat pengamatan di sebelahnya, yang mana hasil dari pengamatan tersebut dibuat dengan berdasarkan metode AEI-UO, yaitu merupakan sebuah metode analisa visual berdasarkan 5 kategori, yaitu aktivitas, lingkungan, interaksi, objek, dan user. Nah, di sini terdapat pasien yang menunggu cukup lama oleh antrian yang sangat panjang, pencatatan nomor antrian pasien oleh resepsionis, lingkungan yang dipadati oleh pasien, antrian pengunjung klinik dental, serta nama user. Nah, di sampingnya tidak jauh beda dengan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang di sebelahnya. Next. Next. Nah, dari beberapa anggota yang telah menampilkan hasil wawancara dan hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan isi dari hasil wawancaranya berupa rata-rata pasien yang diwawancarai umurnya sekitaran 20-an, kemudian rata-rata keresahan yang dialami berupa antrian yang panjang sehingga menyebabkan ketidakefisienan waktu. Kemudian terjadi kerumunan yang di kala pandemi ini, serta membutuhkan inovasi baru berupa antrian online. Kemudian dapat disimpulkan juga dari hasil pengamatan itu berupa seperti tadi, aktivitasnya
aktivitas user, kemudian lingkungan dental yang padat, kemudian interaksi sesama pasien, resepsionis dental, dan dokter, dan yang terakhir ada user dan objeknya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lainnya. Pada bagian use case ini menampilkan hubungan pelanggan dan pemilik terhadap produk yang ada. Dari awal ini pemilik dan ini melakukan kegiatannya. Untuk pasien dan pihak klinik sendiri sama-sama bisa melakukan login dan daftar akun. Kemudian untuk pasien bisa melakukan pendaftaran atau booking secara online, kemudian melihat jadwal praktek dokter gigi, dan kemudian memilih sistem pembayaran. Setelah melakukan pendaftaran booking secara online, pasien ini akan mendapatkan nomor antrian dan mendapatkan notifikasi giliran ketika sudah dekat nomornya. Untuk pihak klinik sendiri, pihak klinik ini dia bisa menginput list layanan yang tersedia yang bisa diakses oleh pasien, dan pihak klinik itulah yang memberi notifikasi kalau pasiennya gilirannya sudah dekat. Next. Untuk visioningnya sendiri, yang pertama, pasien dapat notifikasi jika giliran akan segera tiba. Yang kedua, pasien dapat melakukan pendaftaran secara online. Yang ketiga, pasien bisa mengetahui mana zona ramai dan tidak ramai. Yang keempat, pasien dapat info dari pengetahuan seputar kesehatan gigi pada fitur blog yang ada pada halaman utama. Dan yang terakhir, memiliki jadwal secara real time mengenai klinik dokter gigi. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat flowchart pada halaman terdapat halaman start book the end. Lalu ada fitur halaman login dan registrasi. Di sini terdapat pertanyaan apakah Anda punya akun. Jika iya, maka terdapat halaman login. Di dalam halaman login terdapat nama email dan password pengguna. Jika tidak, maka akan melakukan registrasi pada halaman registrasi. Terdapat nama email, nama depan, nama belakang, dan password yang akan dimasuki. Setelah login akan muncul halaman menu. Di halaman menu juga terdapat halaman search untuk mencari dan melihat kembali pencarian terakhir. Next. Pada halaman menu tadi bisa terhubung ke halaman pemesanan antrian dan halaman konsultasi dokter. Pada halaman pemesanan antrian, di sini kita akan membooking antrian dengan cara memilih klinik. Jika iya, maka akan ditanya apakah pemesanan sudah benar. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman pemesanan. Jika iya, maka akan masuk ke database. Lalu disimpan. Begitu pula dengan jika mengkonsultasi dokter. Juga memilih dokter, apakah dokter sudah dipilih. Jika tidak, maka kembali ke halaman konsultasi dokter. Jika iya, maka akan disimpan ke database, lalu akan dimunculkan yaitu data pemesanannya. Jika benar, kita bisa memilih menu pembayaran. Next. Nah, pada menu pembayaran akan terdapat verifikasi dan pembayaran. Pada halaman tersebut, jika verifikasi sudah benar, maka dana akan diterima. Jika tidak, maka akan ditolak. Nah, jika diterima, maka pengguna bisa melakukan konsultasi dokter ataupun bisa mengambil nomor antrian. Next. Selanjutnya, jika sudah selesai, bisa kembali ke halaman utama. Begitu pula ada halaman info kesehatan dan info klinik. Pada info kesehatan, terdapat info kesehatan secara real time. Pada halaman info klinik, terdapat info klinik secara real time. Nah, ini terhubung juga kembali kepada halaman menu. Di halaman menu juga terdapat fitur logout. Sekian dari flowchart kelompok kami akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu di bagian temuan-temuan yang kami temukan.
Yang pertama ada user dan VPC masing-masing, kemudian ada BMC system, kemudian ada demo high fidelity prototype. Next. Untuk user masyarakat umum, ya, kami mendapatkan VPC sini dari customer segment. Yang pertama kami jelaskan yaitu pains atau harapan yang diharapkan oleh customer sendiri. Yang pertama bisa menunggu di mana saja, bisa menjaga jarak, hemat waktu, dan diberikan pelayanan terbaik. Kemudian ada customer job yang itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan customer. Yang pertama daftar akun aplikasi, melihat klinik yang sepi, memilih dokter gigi, melihat jadwal kosong yang ada di klinik, kemudian membuka antrian dan membayar via online. Yang kemudian ada pains, yaitu kerugian yang dapat oleh customer. Yang pertama ada antrian yang membutuhkan waktu yang cukup lama, klinik yang sangat ramai, banyak pasien tidak menjaga jarak, dan pelayanan kurang baik saat ramai. Kemudian ada di value proposition untuk aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu Bookden, Your Premium Dental Reservation. Fitur-fitur yang ditawarkan di sini adalah bisa melakukan pendaftaran secara online. Kemudian pasien dapat melihat pengetahuan seputar kesehatan gigi yang ada di fitur blog. Kemudian bisa melihat jadwal secara real time mengenai klinik gigi. Kemudian pain reliever-nya yaitu dapat memilih dokter dengan layanan yang terbaik. Kemudian meminimalisir waktu antrian dengan membooking. Kemudian pasien dapat notifikasi jika giliran segera tiba dan dapat mengetahui zona ramai dan tidak ramai. Lanjut ke BMC. Baik, yang pertama di BMC System itu ada key partners. Key partner sendiri itu terdiri dari dokter gigi, kemudian klinik rumah sakit, investor, dan juga pihak developer. Kemudian ada key activities, yaitu ada pengembangan aplikasi, menghubungkan pasien dengan pihak klinik gigi, memesan antrian yang dibutuhkan, dan pemasaran produk. Kemudian ada key resource, yang pertama ada klinik gigi terkait, developer aplikasi, dan investor. Kemudian value yang ditawarkan ada menu yang singkat agar mudah dipahami, informasi terbaru mengenai klinik gigi, fitur menghubungkan antara pasien dan dokter, tampilan yang cerah lebih menarik user, pasien dapat berkonsultasi secara online sebelum ke klinik gigi, dapat mengidentifikasi klinik terdekat, dapat memilih dokter yang akan dihubungkan, melihat jadwal secara real time mengenai klinik gigi, dan melakukan pendaftaran secara online. Kemudian ada customer relationship, yaitu ada setiap pemesanan antrian mendapatkan poin, kemudian membuat promo pada hari tertentu. Kemudian di channels yang kami gunakan ada website, sosial media, dan Play Store dan App Store. Kemudian customer segment, yaitu ada masyarakat umum, dokter gigi, admin, mahasiswa, dan anak-anak. Bawah untuk cost structure-nya ada biaya pengembangan aplikasi, biaya pemeliharaan, dan biaya promosi pemesanan. Untuk revenue stream-nya ada banyak pengguna aplikasi, fee dari kerjasama dengan klinik gigi, pengguna yang berlangganan, fee dan kerjasama dengan investor, dan menjalin kerjasama dengan beberapa klinik gigi. Selanjutnya akan dilanjutkan demo oleh Muhammad Raya. Ya, jadi ini ada halaman utamanya. Ya, halaman utama ini kita dapat memilih login atau register jika belum punya akun. Contoh kita harus register dulu, kita daftar sini, lalu kita sign up, kita login, muncul halaman home-nya. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu menu, akun, dan juga home itu sendiri. Jika kita melihat sini, kita dapat mencari apa yang ingin dicari. Lalu kita dapat melihat profil kita dengan menekan ini langsung terhubung ke akun kita sendiri. Di pada halaman akun ini kita dapat melihat profil, mengubah password, dan juga history dan logout. Jika kita lihat menu, di menu ini sendiri ada pilihan untuk membuat janji atau membooking dokter, klinik terdekat atau klinik paling sepi,
blog seputar kesehatan gigi dan juga live chat. Ini adalah live chat, dental blog, klinik terdekat dan juga paling sepi. Dan cara untuk membuat janjinya adalah dengan menentukan make appointment, lalu kita memilih dokter yang kita inginkan. Contohnya dokter gigi Muhammad Rayyan. Sini kita dapat memilih hari dan juga jamnya, lalu kita tekan make appointment untuk memilih hari dan jamnya. Lanjut kita untuk dengan menekan make appointment, maka kita telah membooking dokter ini. Oke, lanjut di halaman akun, di halaman home maksudnya. Jadi di halaman home ini, ketika kita telah membooking seorang dokter, maka akan muncul nama dokternya di tengah-tengah aplikasi. Kita tekan, ada pilihan untuk melihat detail dari transaksi yang kita lakukan. Dan juga dapat melihat histori dokter yang pernah kita melakukan cek bersamanya. Seperti contohnya ini. Kita juga dapat memberikan review terhadap dokter-dokter yang pernah memeriksa kita dengan cara menekan give your review. Jika aplikasi telah selesai digunakan, maka kita harus melakukannya. Sekian dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.